sebut ada settingan oleh saksi palsu dalam persidangan. Kurangnya tempat pembuangan sampah dan disiplin warga jadi penyebab sampah berserakan di jalan alternatif Bandara El Tari, Kupang. Wali Kota Kupang buka event seni dan budaya multi-etnis di Bajang di Kelurahan Baku Nasir. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salvi Boruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Luki Namo kembali digelar pada 3 November 2025 di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan menghadirkan saksi provos untuk terdakwa Komandan Kompi Letu Ahmad Faizal. Ayah Prada Luki sebut saksi yang hadir adalah saksi palsu dan settingan belaka. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sidang lanjutan tewasnya Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 3 November 2025. Agenda sidang kali ini adalah dengan pemeriksaan saksi atas nama Ratu Petrus Kadisius Y untuk terdakwa Komandan Kompi dengan nama Letu Ahmad Faizal. Humas Pengadilan Militer 315 juga menyebut telah menghadirkan satu saksi yang ikut disidangkan pada hari ini. Bahwa majelis hakim telah membuka sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Bahwa dari 7 saksi yang dipanggil, hari pertama kemarin sudah 6 dan hari ini saksi yang ke-7. Dan hadir atas nama Ratu Petrus Kadisius Y. Dengan demikian seluruh saksi yang ada di berkas telah diperiksa oleh majelis. Namun saat ini sedang berlangsung sehingga kami tidak bisa menyampaikan apa agenda tundaan ke depannya dan kapan akan ditunda. Dalam persidangan, saksi Ratu Petrus Kadisius tidak banyak bicara akan kejadian yang menyebabkan tewasnya Prada Luki. Ratu Petrus selalu menjawab lupa atau tidak tahu, bahkan tidak konsisten memberikan keterangan di persidangan. Hal ini membuat sang ayah Prada Luki Namo, Christian Namo, merasa kesal dan marah. Ia menyebut ada settingan dalam keterangan saksi dan meminta bantuan Presiden Prabowo dan Panglima TNI agar kasus ini terus diawasi dan ditinjau kembali. Ini seakan-akan saksinya disetting semua. Tolong yang atasan Panglima Presiden tolong tinjau kembali ini masalah. Saya ngomong, saya tanggung jawab, saya punya bukti. Hadirkan saksi-saksi palsu. Dia jabatan provos. Saya pertaruhkan hidup saya dengan baik. Ya, saya bukan tentara yang seperti itu ya. Tolong tinjau kembali ini kasus. Tolong, saya bilang tolong karena bukti saya punya dari awal. Saya tidak diberi kesempatan untuk berbicara di ruang sidang dan dimanapun saya, karena saya anggota, ingat Bapak, saya akan berjuang untuk kebenaran. Jangan pernah tinjau kembali, kalau tidak saya akan beri terus tanda saya nanti. Lihat. Sementara itu, Ibunda Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpe, menuntut institusi TNI harus tegas untuk segera memecat para pelaku kekerasan terhadap anaknya Prada Luki Namo hingga meninggal dunia. Jadi sekarang, kotong masyarakat Indonesia termaksud orang tua dari Prada Luki menuntut institusi kasih sikap tegas. Kalau tidak pecat itu perwira dengan itu antek-anteknya, kami tidak percaya lagi. Persidangan kasus kematian Prada Luki diharapkan bisa menemukan titik terang dan para pelakunya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari Kupang, Salvi Boruk melaporkan untuk Timor TV. Tangis dan emosional Ibunda Prada Luki Namo memuncak saat para saksi tidak dapat memberikan keterangan dengan penuh kejujuran di persidangan minggu kedua ini.
Ibu Sepriana menyebut saksi yang dihadirkan penuh kebohongan dan tidak dapat membuktikan kejadian sebenarnya. Informasi selengkapnya untuk Anda. Sidang lanjutan tewasnya Prada Luki Namo minggu kedua kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang pada 4 November 2025. Agenda sidang minggu kedua ini menghadirkan sejumlah saksi yang juga memberikan keterangan atas meninggalnya Prada Luki Namo. Persidangan berlangsung secara online bersama 2 saksi berprofesi sebagai dokter dan 4 saksi offline sebagai rekan anggota TNI Angkatan Darat Prada Luki Namo. Setelah pemeriksaan saksi berlangsung selama 9 jam, amarah ibunda Prada Luki kembali bergejolak melihat kebohongan para saksi dalam persidangan. Ia menyebut para saksi memberikan keterangan palsu dan tidak membuktikan kebenaran yang terjadi pada putranya. Termasuk analisis kedua dokter yang simpang siur bersama Danton dan Provos yang juga berpeluang terbalik menjadi tersangka. Sidang tadi pagi itu semuanya munafik dan bohong semua saksi yang dihadirkan. Saksi pembohong, saksi palsu. Mulai dari dokter semua tidak ada yang jujur. Itu Provos itu harus dijadikan tersangka. Terus itu Danton Setiawan harus dijadikan tersangka. Karena dia biang keroknya. Itu Provos sempat pukul. Pengakuan dari tersangka nomor berapa itu dia bilang Provos ikut pukul. Harus ditangkap jadikan tersangka. Selain itu, Ibunda Sepriana juga menyebut tidak percaya pada institusi dan kematian anaknya merupakan pembunuhan berencana dan bukan penganiayaan. Berani kalau institusi tidak pecat dan semua, nanti lihat sah, masyarakat sana akan percaya. Betul anak sudah meninggal loh, hanya gara-gara WA yang tidak jelas loh, kecuali jelas kebenarannya. Sampai aniaya, sampai bukan aniaya, pembunuhan berencana. Bukan aniaya lagi, pembunuhan. Kasus tewasnya Prada Luki Namo diharapkan segera menemukan fakta kebenaran dan pelaku bisa mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Sidang minggu kedua tewasnya Prada Luki Namo menghadirkan 11 saksi yang juga turut memberikan keterangan dalam persidangan. Fakta terungkap, kedua dokter RSUD Airamo Nagakeo sebut tewasnya Prada Luki Namo akibat trauma benda tumpul dan kerusakan organ dalam tubuh. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pengadilan Militer 315 Kupang sigap menghadirkan 11 saksi dalam persidangan minggu kedua tewasnya Prada Luki Namo. Turut hadir secara online dalam persidangan 2 orang dokter yang juga ikut menangani masa kritis korban di RSUD Airamo Nagakeo. Dalam keterangannya, mereka mengungkapkan kondisi medis korban mengalami luka serius akibat benda tumpul serta gangguan fungsi ginjal dan organ dalam. Keduanya juga menambahkan penyebab pasti kematian Prada Luki hanya bisa dilakukan dengan otopsi. Hasil sidang minggu ini juga belum dapat dipastikan karena masih menunggu keterangan beberapa saksi yang tidak hadir. Humas Pengadilan Militer Kapten Damai juga menambahkan, sidang akan dilanjutkan pada minggu ketiga di tanggal 11 November mendatang. Saksi untuk saksi yang belum hadir yaitu atas nama Letu Ibrahim Rahmat yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas dari satuan dan akan dipanggil pada sidang berikutnya. Untuk agenda tunggakan sidang belum kami dapat sampaikan karena saat ini sedang berlangsung. Nah, kalau itu kita lihat perkembangannya nanti apa perkembangan majelis kita lihat di pertemuan saja. Apakah itu akan menaikkan dan tersangka yang kita langsung. Pada bagian lainnya, sidang hari ini mencuat kebenaran yang disampaikan oleh saksi 11 Prada Jemi Langga. Ia diperintahkan terdakwa 4 untuk mengolesi cabai pada luka korban agar cepat kering. Diulang disuruh oleskan. Siap, diperintahkan Prada Luki sama Prada Richard untuk bangun Nungi untuk taruh luka-luka yang belum kering. Belum kering. Siap. Tujuannya biar apa? Siap, dari tahun 4 untuk cepat kering. Biar cepat Siap. kering. Waktu itu saksi lakukan itu ya? Siap. Waktu Diperintahkan untuk oles di belakang punggung. belakang. Di mana aja yang diolesi? Di punggung aja. Punggung. Yang Siap. luka lainnya tidak? Siap tidak.
Tidak ya? Siap. Hanya di punggung kan? Siap. Sementara itu, Ibunda Prada Luki juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak pengadilan militer atas penyelenggaraan sidang yang terbuka dan transparan. Kami berterima kasih kepada pihak Bilmil juga, kepada Bapak Pangdam 9 Udayana yang sudah menyampaikan waktu datang ke rumah kami bahwa persidangan akan berjalan secara terbuka dan memang telah terrealisasi, sekarang terbuka untuk umum. Kasus tewasnya Prada Luki Namo diharapkan menjadi pembelajaran bagi banyak pihak dan masukan bagi institusi terkait dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Dari Kupang, Salvi Muruk melaporkan untuk Timor TV. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur beri dukungan dan perlindungan perempuan dan anak bagi Ibunda Prada Luki Namo. Hal ini menjadi bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memfasilitasi bantuan kepada keluarga Prada Luki Namo. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur beri dukungan dan perlindungan perempuan dan anak terhadap keluarga Luki Namo, terkhususnya Ibunda tercinta. Dalam agenda sidang, DP3A terus mendampingi keluarga korban dan memfasilitasi bantuan perlindungan yang mana bekerja sama dengan lembaga atau institusi terkait seperti LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, DP3A P2KB, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adapun dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dan pihak lainnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Helina Jago, Penata Kelola Sistem dan Teknologi DP3A. Saya hadir di sini khususnya untuk mendampingi Ibu dari Prada Luki agar Ibu Prada Luki bisa kuat secara emosional. Tujuan saya dan teman-teman atau tim dari UPTD PPA itu adalah untuk memfasilitasi Ibu dari Prada Luki dan keluarganya untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak seperti dari LPSK, dari Kementerian P3A, P2KB, terus dari Gubernur dan dari semua pihak terkait, sehingga Ibu dari Prada Luki bisa cepat pulih kembali dan juga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Pihaknya juga berharap kejadian ini tidak terulang di masa depan dan menjadi efek jera bagi pelaku kekerasan dimanapun berada. Harapan saya dengan kejadian ini agar kedepannya kekerasan itu tidak terjadi lagi. Sekecil apapun tidak boleh terjadi, karena jika terjadi kekerasan, sekali saja terjadi kekerasan, itu nanti akan kecanduan untuk terus melakukan kekerasan. Makanya dari DP3A P2KB itu selalu menyarankan untuk stop kekerasan. Kekerasan senior terhadap junior hingga menghilangkan nyawa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menjadi sanksi sosial di masyarakat. DP3A hadir untuk terus menyuarakan keadilan bagi korban dan perlindungan bagi perempuan dan anak dimanapun berada. Dari Kupang, Salvi Muruk melaporkan untuk Timor TV. Masih banyak yang mau jadi TNI. Sampah berserakan di ruas jalan alternatif sekitar Bandara El Tari Kupang. Kondisi ini terjadi karena masih ada oknum warga yang membuang sampah sembarangan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.